Di uang apakah ada burung Garuda? Nah, di setiap lembaran uang atau uang koin pun terdapat burung Garuda yang menandakan lambang dari negara Indonesia. Di buku, di sekolah, di kantor-kantor pasti terdapat burung Garuda atau Pancasila. Nah, sekarang kita masuk kepada sila yang pertama. Sila yang pertama
kedua, bangsa Indonesia anti terhadap penjajahan. Di Indonesia itu anti terhadap penjajahan atau perperangan. Yang ketiga, beradab dalam setiap tindakan. Siapa yang tahu maksud dari beradab dalam setiap tindakan? Beradab itu yaitu melakukan segala tindakan dengan baik. Beradab, contoh kalau masuk masjid adabnya bagaimana? Membaca salam, melangkah dengan kaki kanan serta membaca doa masuk masjid. Itu contohnya. Yang keempat, mengutamakan kebenaran dan keadilan. Sekarang ditanya apa bunyi sila yang kedua? Berarti sila yang kedua yaitu menjunjung tinggi keadilan dan kebenaran. Kalau lambang sila kedua adalah apa Tan? Paham? Lanjut sila yang kedua tentang pengamalan Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya, apa pernah anak-anak ibu menjenguk teman yang sakit? Pernah. Melihat orang sakit? Pernah. Membantu orang yang terjatuh? Pernah. Berarti anak-anak ibu sudah mengamalkan Pancasila yang kedua. Yang kedua yaitu menyantuni fakir miskin, memberi sumbangan, bersedekah kepada orang yang membutuhkan, mengeluarkan infak untuk orang yang membutuhkan, juga termasuk pengamalan Pancasila yang kedua. Apa pernah anak-anak ibu bersedekah, berinfak? Pernah? Pintar, berarti sudah mengamalkan Pancasila yang kedua. Bicara kepada orang lain dengan sopan santun juga termasuk pengamalan dari Pancasila yang kelima. Jadi kalau kita berbicara kepada orang lain, baik itu orang yang lebih tua maupun yang lebih kecil, harus dengan sopan santun. Paham sila yang kedua? Lanjut Pancasila yang ketiga. Bunyinya adalah Persatuan Indonesia. Simbol dari sila yang ketiga adalah pohon beringin. Pohon beringin ini melambangkan bahwa tempat kita bisa berteduh dan berlindung. Dan akar-akar yang menjuntai ini adalah simbol dari keragaman yang ada di Indonesia. Jadi apapun bentuk keragaman yang ada di Indonesia bersatu dengan kesatuan Indonesia. Sekarang makna sila ketiga. Yang pertama adalah kalau negara Indonesia itu adalah kesatuan Republik Indonesia. Makna yang kedua ini mencintai persatuan dan kedamaian dan menghindari segala permusuhan dan pertengkaran. Bagaimana cara menghindarinya? Dengan sikap toleransi. Dengan adanya sikap toleransi, maka akan tumbuh atau tercipta kehidupan yang damai dan yang rukun. Nah, sekarang masuk pengamalan Pancasila, yaitu sila yang ketiga. Pengamalan Pancasila yang ketiga dalam kehidupan sehari-hari, yang pertama yaitu mencintai dan memakai produk buatan Indonesia. Apa contohnya produk buatan Indonesia? Batik. Pintar, batik. Menjadikan batik
Sila yang ke